Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Harun Seduluran Selawase. Pertama-tama marilah kita berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun berada, saya dalam video ini ingin membahas Gus Samsudin, yaitu Abah Gus Samsudin, yaitu guru saya pribadi ya. Khususnya saya sudah bertahun-tahun ikut beliau. Yang katanya viral di video-video TikTok itu tidak benar, gitu. Saya selama ikut Gusnya tidak ada ajaran seperti itu, mendengar pun tidak pernah. Beliau mengajarkan bukan seperti itu, malah beliau mengajarkan banyak-banyaknya selawat, gitu, banyak-banyak sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Itulah pokok utama ajaran beliau. Yang saya jalani sekarang seperti itu, bukan bergonta-ganti pasangan atau seperti yang dituduhkan di TikTok video itu. Sebenarnya kita harus meneliti dan kita selidiki bagaimana tingkah laku Gusnya, atau yang pernah di pondok. Kita lihat dulu kejadian di pondok ketika Pak Rete, ya toh. Nah, dulu Pak Rete itu pernah menjadi musuh beliau lah ya. Gedor-gedor di pintu gerbang bersama masyarakat, karena itu sama seperti itu, karena dipanas-panasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika itu beliau marah kepada Abah Gus Samsudin. Tapi setelah itu hari ke hari beliau ini, Pak Rete ini, malah sekarang ini menjadi temannya Gusnya, malah yang membela Gusnya sekarang, kan gitu. Nah, itu perlu kita selidiki, perlu kita teliti. Dan yang lainnya juga banyak. Beliau Gus Samsudin juga banyak sudah menobatkan dukun-dukun santet seperti siapa itu ya? Yang rambut panjang itu siapa, saya lupa. Itu pun sudah tobat, sudah nggak menjadi dukun santet. Dan juga ada Mbah Suro, gitu. Alhamdulillah beliau sekarang sudah tobat. Ya, itulah semua yang dilakukan oleh Gusnya, bukan yang seperti dituduhkan di video-video yang tersebar itu tidak benar ya. Itu yang bilang bergonta-ganti pasangan itu bukan Abah, tetapi agama Wahabi. Yang kita kunci, kita lihat, yang kita patut dipegang itu adalah Wahabi, bukan Gusnya. Ya, kita benar-benar harus pintar-pintar menyelidiki dan tahu siapa yang benar, siapa yang salah, kan gitu. Saya sendiri aja kaget ketika ada video dipotong. Wah, ini bahaya ini kalau dipotong. Masalahnya begini, cerita itu seandainya sampai 10 cerita, kan seperti itu, fullnya 10 lah contohnya. Dan ketika di tengah-tengah 6 itu dipotong. Nah, dipotong, diviralkan, dimasukkan TikTok ya. Bagi orang-orang yang nggak tahu, yang nggak mengikuti video-video dari Gusti dari awal, ini yang bahaya. Ini yang nggak tahu, kan gitu. Tapi yang pernah mengikuti Gusnya dari awal sampai akhir, insya Allah beliau akan mengerti, kan gitu. Nah, ini harus dicari. Yang nyebarin video-video ini harus kita cari dulu siapa dan di mana. Saya
mendukung petugas dari kepolisian, dan semoga bisa mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan juga wawancaranya Gusnya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar Gusnya tidak di penjara atau di hukum lah. Nah seperti itu kuncinya, harus kita cari, harus tahu siapa yang menyebarkan itu. Itulah orang yang bikin onar. Sebelum akhir 10 sudah dipotong kan gitu. Jadi ceritanya ini belum selesai gitu, itu dipotong duluan kan gitu. Gusnya ini di dalam cerita itu mengisahkan Wahabi, diluruskan, ditobatkan, pada akhirnya seperti itu nanti kan gitu. Nah belum selesai dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya heboh lah di video-video TikTok. Jadi masyarakat yang nggak tahu, yang tidak mengikuti Gusnya, pasti otomatis ya marah. Masalah di sana itu channelnya Gusnya kan gitu. Nah beliau, masyarakat luas ini menyangka ajaran beliau itu yaitu, padahal ya bukan kan gitu ya. Ini harus diluruskan, harus ditegakkan. Jadi saya di sini hanya mengingatkan saja, kita ini sebagai manusia harus hati-hati, jangan sampai maunya sendiri ya toh. Karena kita ini sebelum kita hidup, kita ini adalah dihidupkan oleh Allah, kan kita akan kembali kepada Allah juga. Nah apabila tingkah kita yang salah ataupun yang benar, kita akan diberi tanggung jawab di akhirat. Ya bolehlah mereka ketawa-ketawa saat ini, boleh mereka sekarang senang-senang, itu ada hikmahnya semua. Tetapi menurut saya akan kelihatan orang yang suka dan orang yang tidak suka sama Gusnya. Kita lihat siapa yang tidak suka. Itulah orang-orang yang dengki, iri gitu, punya hatinya yang busuk. Manusia ini sebenarnya tergantung hati. Kalau hati kita baik, insya Allah penyampaiannya kita pun baik. Kalau hati kita buruk, apapun yang kita lihat ya buruk kan gitu. Seperti kotoran yang ada di hidung kita. Kita kena kotoran di hidung kita ya toh. Kita lihat tetangga, wah bau, lihat teman bau, lihat siapa aja bau, ternyata yang kotor bukan siapa-siapa kan gitu, tapi hidungnya yang ada kotorannya. Nah gitu. Nah, ini menyimpulkan seperti hati. Kalau hati kita kotor, lihat orang ya seperti itu. Ada orang tetangga sukses, kita pun tidak suka, dikatakan itu, yang ini, yang itu, kan gitu. Ya seperti itulah namanya manusia. Seperti Gusnya pun ya manusia biasa. Beliau bisa mempunyai kesalahan. Beliau pun bukan manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itulah adalah hanya satu, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita doakan Gusnya semoga kuat menghadapi musibah ini. Semoga ada petunjuk jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ini sebagai manusia, saudara-saudaraku, subscriber dimanapun berada, kita ini menjadi manusia banyak masalah dan banyak musibah. Ada dua, yaitu selamat atau enggak selamat, tinggalkan atau meninggalkan. Seperti itulah, ada dunia, ada akhirat, ada laut, ada daratan. Seperti itulah, berpasang-pasangan. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi bagi yang mendukung Gusnya, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang memang yang baik gitu. Insya Allah hatinya baik.
karena memang Gusnya ini luar biasa. Ketika saya itu mengajarkan, ketika saya amalkan, alhamdulillah membuat hati saya tenang, membuat saya adem ayem tentrem, yaitu mengamalkan selawat, gitu. Saya diamalkan selawat 1000 kali sehari, dan habis sholat saya baca Al-Quran. Dan juga itulah ajaran dari Gusnya, bukan seperti yang dituduhkan oleh oknum-oknum yang video yang viral itu. Tidak seperti itu. Kita selidiki saja, seperti ya, kita ulang lagi. Kalau kita selidiki, siapa yang bilang boleh bertukar pasangan? Kan bukan Gusnya, ya toh? Bukan Gusnya, tetapi di dalam video itu pada akhirnya kita lihat Gusnya itu bilang kayak ini tidak bisa dibiarkan, ini harus kita habiskan, harus kita berantas, kan begitu Gusnya yang terakhir. Tapi potongan video itu tidak ada, yang benar dihilangkan, yang salah dikeluarkan. Ini yang bahaya, saudara-saudara. Masya Allah, sekarang ini banyak orang-orang yang pintar, yang cerdas, tetapi kecerdasannya digunakan untuk menjahatin orang, untuk menjatuhkan orang. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang mendukung Gusnya selalu diberikan rezeki yang barokah, berlimpah, yang bisa bertambah untuk keluarga, dan semoga keluarganya diselamatkan di dunia dan akhirat, dan semoga keluarganya dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Ya, jahat ya, orang-orang seperti jahat, mengalah-ngalahi apa namanya, iblis ya. Orang-orang seperti itu pasti dijayakan oleh Allah, pasti dilancarkan oleh Allah, tapi besok dalam akhirat dia akan habis di sana. Biar ketawa-ketawa semua. Yang gak suka sama Gus silakan ketawa-ketawa, puaskan hati panjenengan. Apabila Gusnya memang kena pasal atau dipenjara, itu bukan salah untuk menghina agama kita, itu salah dari tingkah atau rencana bikin video, tidak untuk menghina agama kita, tidak ada seperti itu ya. Semoga aja itu pun tidak terjadi. Yang saya tahu beliau sangat orangnya luar biasa, sabar, dia luar biasa sabarnya ya toh. Itu yang saya kenal sosok Gus Samsudin. Beliau sangat sabar dan sangat luar biasa ya. Kita lihat aja di pondok, beliau menerima orang yang sakit-sakit, yang menderita atau yang tidak bisa jalannya, beliau rawat dengan sabar di pondok. Saya tahu sendiri langsung, dan itu pun tidak dibungut biaya sama sekali, diberikan apa namanya, gratis ya, gratis. Dan juga ada yang di pondok, saya tahu sendiri, di pondok datang mau pulang pun nggak punya ongkos, sama Gusnya diberikan ongkos, malah Gusnya yang ngasih ongkos, bukan tamunya yang mengasih uang. Katanya orang di sana bayar, ini bayar, padahal tidak ya. Di sana gratis, tidak ada pungut biaya sama sekali. Saya pernah di sana sudah datang berkali-kali sama istri saya, tidak ada seperti itu ya. Tapi ini ada kejadian seperti ini, kejadian gara-gara video yang diviralkan ya. Seperti itulah videonya. Yang penting bukan ajaran Gusnya, yang penting kita tetap mendoakan Gusnya ya toh. Kita yang penting jangan sampai ikut-ikutan menghina atau mencaci. Kalau kita dihina monggo, kita sebagai murid Gus Samsudin, saya pribadi, saya siap dihina, siap dicaci, dan siap dibully. NKRI harga mati, tetap semangat gitu. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian dari itu. Semoga yang memviralkan video-video potongan
Gusnya itu semoga cepat-cepat tertangkap. Kalau sudah tertangkap, insya Allah Gusnya akan bebas, gitu. Insya Allah akan bebas. Karena ini sebenarnya salah paham aja, salah pengertian aja sebenarnya. Cukup sekian, jangan lupa selalu subscribe channel-channel saya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Semoga yang subscribe diberikan mudahan mencari rezeki, dan belum yang mendapatkan jodoh semoga dipertemukan jodohnya. Yang syarat mencari rezekinya semoga digampangkan mencari rezekinya. Yang punya utang piutang semoga dilunaskan utang piutangnya. Dan semoga yang mempunyai istri atau suami yang kebanyakan cocok, semoga saya doakan hilang cocoknya. Ya, saudara-saudaraku, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalankan sholat, amalkan sholat, berbakti kepada orang tua. Dengan selawat hidup menjadi nikmat, dengan selawat hidup menyambut pusat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.